Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Pramatu Jahra dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peristiwa hijrah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Apa itu hijrah? Hijrah adalah ketetapan Allah dalam kehidupan para nabi dan rasul seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Dengan berhijrah, mereka bisa menegakkan agama Allah. Dengan berhijrah, kaum muslimin dapat berpindah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik, tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Dan dengan berhijrah, para pengikut setia mereka dapat keluar dan bebas merdeka dari sistem jahiliyah dan penindasan yang dilakukan para penguasa zalim terhadap mereka. Sebab itu Allah jadikan momentum hijrah itu sebagai salah satu pilar utama penegakan Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu lindung-melindung. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sebelum Rasulullah SAW memutuskan hijrah ke Madinah, beberapa kelompok orang penduduk Madinah telah memeluk Islam. Berita ini pun sampai ke Mekah. Tersebarnya kabar tersebut membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang mukmin di Mekah. Untuk menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Rasulullah SAW atas perintah Allah segera hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau memerintahkan para sahabatnya agar hijrah terlebih dahulu ke Madinah, kecuali sahabat-sahabat yang dipilih Rasulullah untuk menemaninya berhijrah. Menjelang hijrah, kaum kafir Quraisy menyusun rencana jahat untuk menggagalkan hijrahnya kaum muslimin dengan membunuh beliau. Di malam itu, pemuda-pemuda yang telah disiapkan oleh kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah sudah mengepung rumah beliau. Pada saat bersamaan, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakai jubah yang berwarna hijau dan tidur di kasur beliau. Menjelang larut malam, Rasulullah SAW berangkat berhijrah dan sampai di depan pintu, beliau menambahkan pasir ke kepala para pemuda tersebut sambil membaca, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Para pemuda Quraisy berencana untuk memasuki rumah beliau, namun alangkah terkejutnya mereka karena ternyata beliau sudah tidak ada di tempat. Mereka hanya melihat seorang Ali yang sedang tertidur di kasur beliau. Gua sur yang sempit dan jarang disinggahi manusia itu dipilih sebagai tempat persembunyian sementara yang tidak diketahui siapapun kecuali Nabi, Abu Bakar, dan ada 4 orang lain, yakni Ali bin Abi Thalib, Abdullah dan Asma, keduanya putra-putri Abu Bakar, serta pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Sementara itu, pihak Quraisy terus saja berusaha keras mencari jejak Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy yang kuat dan kekar dengan wajah beringas membawa pedang mondar-mandir mencari ke segenap penjuru. Ketika bergerak menuju Gua Sur, mereka menyambangi bibir gua itu. Sang pemimpin hendak menerobos masuk, tapi kemudian tidak jadi karena dia melihat di dalamnya ada sarang laba-laba dan sarang burung liar di hutan, sehingga tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalamnya. Sedangkan di dalam gua, Abu Bakar merasa khawatir, apalagi mendengar derap langkah orang-orang itu. Setelah meyakini bahwa apa yang dicari nampaknya tidak membuahkan hasil, gerombolan musyrikin ini meninggalkan gua tersebut. Setelah 3 malam berada di gua, pada malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, atau pada tanggal 16 September 622 Masehi, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Amir bin Fuhairah beserta seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid keluar dari gua berangkat menuju Madinah. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari Nabuwah,
atau tahun pertama dari Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi, Rasulullah dan rombongan tiba di Kuba dengan sambutan yang luar biasa oleh kaum muslimin yang ada di sana. Setelah dari Kuba atau sekitar 1 km dari Kuba, beliau bersama umat Islam lainnya melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan di tempat Bani Salim bin Auf. Untuk memperingati peristiwa tersebut, dibangunlah masjid di lokasi ini dengan nama Masjid Jumat. Pada hari Jumat itu pula, beliau melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Berita tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyusul kaum muslimin ke Mekah yang telah tiba sebelumnya sudah tersiar di Yatsrib, Madinah. Akhirnya, Rasulullah tiba dengan selamat di kota Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian tahun 12 atau 13 September 622 Masehi. Sambutan penuh sukacita diiring isak tangis penuh haru dan kerinduan menyeruak di langit Madinah. Syair pun berkumandang. Di rumah pemberian Abu Ayyublah, Nabi memilih untuk tinggal bersama istrinya Saudah binti Jamah dan kedua putrinya Fatimah dan Ummu Kulsum. Hari itu jatuh pada hari Jumat sehingga beliau bersegera untuk melaksanakan ibadah Jumat yang pertama kali diselenggarakan di Madinah. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan permusuhan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin bertambah berat di Mekah. Mereka datang dan mengadu kepada Rasulullah meminta izin berhijrah. Pengaduan itu dijawab oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Sesungguhnya aku telah diberitahu bahwa tempat hijrah kalian adalah Yatsrib. Barang siapa ingin hijrah, hendaklah ia menuju Yatsrib." Para sahabat pun bersiap-siap mengemas semua keperluan perjalanan, bahkan sebagian besar tidak memperdulikan lagi harta benda milik mereka. Mereka ingin segera melaksanakan perintah Rasul itu. Sahabat yang pertama kali sampai di Madinah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Amir bin Rab'ah bersama istrinya Laila binti Abi Hasimah. Setelah itu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang secara bergelombang. Mereka tiba di rumah-rumah kaum Ansyar dan mendapatkan tempat perlindungan. Tidak seorang pun di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berani hijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikianlah secara berangsur-angsur kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah sehingga tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, orang yang ditahan, orang-orang sakit, dan orang-orang yang belum mampu keluar meninggalkan Mekah, termasuk ayah dan beberapa orang anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.